Beliau sering menimbali saya, memanggil, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam hari. Hari kerja termasuk hari libur. Karena Gus Dur tidak mengenal hari libur. Beliau bekerja 24 jam, sehingga kalau memanggil saya juga tidak mengenal waktu. Amat sering hanya kami berdua. Selama hampir 2 tahun, disitulah Bapak Ibu wartawan boleh memberitakan ini, banyak sekali yang saya dengar langsung pikiran-pikiran beliau, baik dalam keadaan yang santai atau agak serius, atau ketika ada kegaduhan politik pada tahun 2001 yang lalu. Saya juga di samping ditimbali juga diajak untuk mendiskusikan sejumlah isu penting, isu menyangkut negara kita, isu menyangkut masa depan kita, bahkan isu yang berkaitan dengan dunia. Oleh karena itulah yang ingin saya sampaikan ini, sekali lagi kesaksian saya dan juga kenangan indah saya ketika membantu beliau sebagai menteri pada saat-saat yang menentukan dan pada saat-saat yang mengubah jalannya sejarah di negeri kita ini. Yang ketiga, barangkali ini pemikiran Gus Dur yang mendahului zamannya. Beliau ingin peran negara itu dikurangi, jangan terlalu dominan. Sebaliknya, peran rakyat, peran masyarakat itu diperbesar. Sistem otoritarian biasanya negara serba mengatur, bahkan negara menjadi polisi bagi rakyatnya. Tetapi negara yang meninggalkan sistem otoritarian, apapun istilahnya, Barat mengenal demokrasi, mungkin ada istilah yang lain, tetapi beliau ingin memberikan ruang yang lebih luas, peran yang lebih besar bagi masyarakat. Selamat datang di Jentu Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta keluarga besar Gus Dur yang sama-sama kita hormati. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Solahuddin Wahid, pemimpin pesantren Tebu Ireng beserta keluarga besar pesantren Tebu Ireng. Yang saya muliakan para ulama, para kiai, dan para santri yang saya sayangi, para tamu undangan dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya pada kesempatan yang amat istimewa ini untuk menyampaikan sesuatu berkenaan dengan haul keempat seorang tokoh dan pemimpin besar yang memiliki pemikiran-pemikiran besar, dan saya tahu
ketika beliau memimpin negeri ini, beliau juga menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Tiada lain adalah sosok yang amat kita hormati dan amat kita cintai, Gus Dur. Yang ingin saya sampaikan tentu melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta tadi, oleh Bapak Solahuddin Wahid dan juga oleh Bapak Ahmad Musta'in Syafi'i yang memberikan hikmah haul tadi. Saya beri nama, yang ingin saya sampaikan ini adalah kenangan dan kesaksian pribadi saya sebagai seorang adik terhadap sosok yang kita cintai, Gus Dur. Sebagaimana sebagian dari Bapak Ibu mengetahui, waktu saya menjadi menteri beliau, baik pertama sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, kemudian Menteri Koordinator bidang politik, sosial dan keamanan, hubungan saya dengan beliau amat dekat. Beliau sering menimbali saya, memanggil, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam hari, hari kerja termasuk hari libur. Karena Gus Dur tidak mengenal hari libur, beliau bekerja 24 jam, sehingga kalau memanggil saya juga tidak mengenal waktu. Amat sering hanya kami berdua selama hampir 2 tahun. Disitulah Bapak Ibu wartawan boleh memberitakan ini, banyak sekali yang saya dengar langsung pikiran-pikiran beliau, baik dalam keadaan yang santai atau agak serius, atau ketika ada kegaduhan politik pada tahun 2001 yang lalu. Saya juga di samping ditimbali juga diajak untuk mendiskusikan sejumlah isu penting, isu menyangkut negara kita, isu menyangkut masa depan kita, bahkan isu yang berkaitan dengan dunia. Oleh karena itulah yang ingin saya sampaikan ini, sekali lagi kesaksian saya dan juga kenangan indah saya ketika membantu beliau sebagai menteri pada saat-saat yang menentukan dan pada saat-saat yang mengubah jalannya sejarah di negeri kita ini. Saya kalau harus menceritakan barangkali 2 hari 2 malam tidak habis, karena banyak sekali kenangan saya dengan beliau, banyak sekali yang beliau sampaikan, termasuk yang beliau diskusikan dengan saya waktu itu, waktu saya berada di kabinet yang dipimpin oleh Gus Dur. 5 pemikiran besar beliau, inilah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Hampir semuanya masih relevan, hampir semuanya menjadi agenda dari perjalanan bangsa ini, dari kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, beliau sungguh ingin di negeri ini hadir masyarakat majemuk yang rukun. Dan saya kira kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia, banyak bangsa yang terpecah satu sama lain karena tidak rukun. Di tanah air kita sendiri sekali-sekali masih terjadi benturan, perselisihan, konflik. Maka pikiran besar beliau agar masyarakat kita,
agar bangsa Indonesia betul-betul rukun. Ini masih tetap relevan dan ini amanah serta agenda sepanjang masa. Saya bisa menceritakan banyak contoh, tetapi saya ingin simpulkan saja bahwa dalam diri Gus Dur yang diucapkan, yang dilakukan, dan yang diperjuangkan hingga akhir hayatnya adalah ingin bangsa yang majemuk ini betul-betul rukun, damai, penuh dengan toleransi, hormat menghormati satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga sangat gigih dan bahkan mengawali pada era kepresidenan beliau untuk menghilangkan diskriminasi yang ada di negeri kita. Diskriminasi dengan alasan apapun, beliau pejuang gigih. Kebijakan dan politik yang diskriminatif. Saya sekarang melanjutkan apa yang dicita-citakan, yang dipikirkan dan dilakukan oleh Presiden Gus Dur pada masa beliau memimpin kita semua dulu. Jadi ini sangat penting, apalagi Pak Solahuddin Wahid menyampaikan bagaimana terbentuknya negara ini, siapa saja yang berjuang sejak awal. Oleh karena itu menjadi tidak baik kalau di negeri tercinta ini ada diskriminasi yang tidak seperlunya dilakukan, yang tidak sepatutnya dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, barangkali ini pemikiran Gus Dur yang mendahului zamannya. Beliau ingin peran negara itu dikurangi, jangan terlalu dominan. Sebaliknya peran rakyat, peran masyarakat itu diperbesar. Sistem otoritarian biasanya negara serba mengatur, bahkan negara menjadi polisi bagi rakyatnya. Tetapi negara yang meninggalkan sistem otoritarian, apapun istilahnya, Barat mengenal demokrasi, mungkin ada istilah yang lain, tetapi beliau ingin memberikan ruang yang lebih luas, peran yang lebih besar bagi masyarakat. Mengapa saya katakan barangkali pemikiran ini mendahului zamannya? Meskipun kita sekarang sudah meninggalkan sistem otoritarian menuju sistem yang lebih demokratis, berkualitas, dan peran masyarakat ditingkatkan, tetapi cara berpikir di antara kita semua masih ada bayang-bayang sistem otoritarian. Oleh karena itu ketika Gus Dur mengajak kita, tolong dibikin seimbang. Peran negara tentu masih ada, peran kepolisian masih ada, peran penegak hukum masih ada, peran aparat keamanan ada, tetapi peran masyarakat luas itu diberikan ruang sehingga mereka bisa mengatur kehidupannya sendiri. Yang diharapkan keseimbangan, balance antara negara, the state, dengan rakyat, the people. Pada saatnya nanti saya yakin, barangkali sekarang masih berada dalam transisi, mungkin semua belum siap, bahkan ada godaan, sudahlah negara turun saja lagi sekarang, bikin stabil, bikin sana, bikin sini, tindak sana, tindak sini, katanya. Kalau itu yang terjadi, saya kira kita mundur, kita setback. Tetapi yang penting semua dipersiapkan. Negara pada saatnya akan mengurangi perannya ketika masyarakat makin matang, makin bertanggung jawab, makin partisipatif. Dengan demikian masyarakatlah yang bisa mencegah misalnya konflik, benturan, kekerasan di antara mereka yang sifatnya horizontal. Itulah ide beliau yang tentu harus terus-menerus kita perjuangkan. Sekarang belum terbentuk benar, tetapi saya yakin
10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Indonesia akan menjadi negara di mana peran negara dan peran masyarakat itu berada dalam titik keseimbangan yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya masih ingat malam hari saya dipanggil beliau di Istana Merdeka, tempat saya sekarang tinggal, sampai tengah malam mendiskusikan satu isu yang sensitif. Beliau mengatakan negara itu tidak berhak mengontrol pikiran warganya. Bebas, biarkan mau bicara apa. Kira-kira begitu. Bagi masyarakat yang sudah matang dan arif di dalam menggunakan haknya, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, seperti itu, maka negara memberikan ruang kepada mereka karena masyarakat itu sudah matang. Kalau mengekspresikan sesuatu, pastilah ada ukuran-ukurannya, tidak melebihi batas kepatutannya. Tetapi memang kalau kita masih dalam transisi menuju ke kematangan demokrasi, bisa jadi ada ekses, ada penyalahgunaan di dalam penggunaan kebebasan. Oleh karena itulah diskusi saya masih ingat dengan beliau malam hari itu, akhirnya saya mendukung ide beliau. Pada saatnya nanti ketika demokrasi kita sungguh matang, kita semua arif di dalam menggunakan kebebasan, tidak melampaui batas, tidak absolut, tidak sebagai panglima, bahkan ada saling tenggang rasa di antara kita, maka yang diimpikan oleh Gus Dur itu akan menjadi kenyataan. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, ini juga sensitif dulu, tetapi saya mendukung secara penuh. Beliau ingin hubungan sipil dengan militer itu berlangsung secara sehat. Dan ini penting. Banyak negara militernya terlalu dominan, menguasai kehidupan politik, akhirnya demokrasi tidak hidup. Tetapi sebaliknya, kalau militer ditinggalkan untuk urusan pertahanan negara sekalipun, maka politik juga akan gaduh. Oleh karena itulah hubungan itu sehat, serasi. Masing-masing mengerti di mana kewenangan dan tanggung jawabnya. Masing-masing mengerti di mana domainnya. Misalnya, untuk menyatakan perang itu bukan kewenangan jenderal, tapi kewenangan presiden dengan persetujuan DPR. Artinya kewenangan pemimpin politik. Tidak boleh tentara memutuskan sendiri, menyatakan perang, melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangan dan domainnya. Sebaliknya, ketika harus menjalankan tugas, apakah berperang, menjalankan misi pertahanan, kita serahkan sepenuhnya kepada para jenderal. Politisi tidak boleh terlalu mencampuri, akhirnya tugas pertahanan negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Intinya adalah hubungan sipil militer yang sehat. Militer menghormati demokrasi, tetapi kaum sipil juga mengajak militernya, memberikan wewenang pada militernya sekaligus tugas untuk mempertahankan negara. Itulah yang serasi. Saya masih ingat Gus Dur setiap hari Rabu itu ada sarapan pagi bersama. Karena saya Menko Polkam waktu itu, Gus Dur hadir, Wakil Presiden Megawati hadir, saya Menhan, Pak Mahfud MD waktu itu, kemudian Panglima TNI, Kapolri, Kasat, Kasal, Kasal. Sepertinya hanya sarapan pagi tiap hari Rabu, tetapi Gus Dur ingin hubungan itu harmonis, tidak ada jarak, tetapi masing-masing menghormati wewenang, tanggung jawab dan tugasnya masing-masing.
5 hal ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang menjadi pikiran utama Gus Dur, sebagian alhamdulillah sudah bisa kita wujudkan, sebagian masih akan bergerak ke depan sejalan atau seiring dengan upaya besar bangsa ini untuk mematangkan kehidupannya. Tetapi saya yakin pikiran yang mendahului zamannya pada saat yang tepat akan menjadi kenyataan. Itulah kesaksian saya, kenangan saya bersama Gus Dur, yang mudah-mudahan pada saatnya nanti akan menjadi realitas di negeri tercinta ini. Dan tentunya banyak lagi hal-hal yang khas dari Gus Dur, pemimpin kita, ayah kita, kakak kita, yang itu semua bagi siapapun yang mendengarkan atau bekerja bersama-sama memberikan inspirasi atas banyak hal. Mudah-mudahan acara haul pada malam hari ini juga memberikan inspirasi. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta, oleh Pak Gus Solah tadi, kemudian Pak Syafi'i tadi, juga melengkapi hajat besar kita pada malam hari ini. Semoga dari tanah ini insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa juga memberikan ridhonya, rahmatnya, jalan bagi kita semua membangun Indonesia menuju hari esok yang lebih baik. Cita-cita Gus Dur masih hidup, marilah kita teruskan untuk sekali lagi mempercepat pembangunan bangsa menuju bangsa yang adil, bangsa yang maju, dan bangsa yang sejahtera. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.